Langit mendung mengiringi hari pernikahan Alia, seolah alam pun turut merasakan getir yang ia sembunyikan di balik senyuman. Mengenakan gaun putih sederhana yang dijahit oleh tangan-tangan anak panti asuhan tempat ia dibesarkan, Alia melangkah ke pelaminan dengan hati bergetar. Ia tahu, cintanya kepada Dimas tidak akan pernah mudah, namun keyakinan bahwa cinta bisa meluluhkan segalanya menjadi pegangan terakhirnya. Ibu Dimas berdiri kaku di sisi panggung, matanya menatap tajam penuh ketidaksukaan. Tak ada senyum bahagia layaknya ibu yang sedang menyambut menantu. Dari balik bisikan tamu undangan, terdengar cibiran yang menusuk hati, tentang asal-usul Alia, tentang panti asuhan, tentang perempuan tak berayah ibu yang berani bermimpi menjadi istri dari keluarga terpandang. Alia mencoba menundukkan hati, menanamkan sabar pada setiap nafas yang diambilnya. Dimas menggenggam tangannya, memberi isyarat bahwa ia akan melindunginya. Tapi genggaman itu tak sehangat biasanya, dan dalam tatapan matanya, Alia menangkap keraguan yang menyesakkan. Hari-hari setelah pernikahan bukanlah kebahagiaan yang ia bayangkan. Rumah besar yang menjadi tempat tinggal mereka begitu dingin, bukan karena marmer di lantainya, tapi karena dinginnya sikap sang mertua. Setiap langkah Alia diikuti mata-mata yang menghakimi, setiap gerak-geriknya seolah mengganggu keseimbangan kasta yang dijaga keluarga itu selama bertahun-tahun. Rani, adik iparnya, tanpa segan menunjukkan rasa benci. Ia menganggap Alia tak lebih dari penyusup yang memalukan. Kata-kata sinisnya menusuk seperti duri, kakak cuma kasihan, bukan cinta. Mana ada pria mapan nikah sama perempuan tak bernama. Dimas, yang dulu begitu hangat, perlahan menjauh. Ia mulai pulang larut malam, enggan menatap Alia dalam-dalam, seolah menyesali keputusan yang telah dibuat. Alia mencoba bertahan, memasak hidangan favorit suaminya, merapikan kemeja-kemejanya, namun tak satu pun mendapat balasan yang ia harapkan. Kesunyian mulai jadi teman. Dalam diam, Alia menangis di sudut kamar, mendoakan agar hatinya dikuatkan. Ia tak meminta disayang, hanya ingin dihargai sebagai istri yang tulus mencintai. Namun yang ia dapatkan hanyalah tatapan hambar, sikap dingin, dan ejekan yang mengendap seperti racun. Suatu malam, ia menguping percakapan antara Dimas dan ibunya. Ibu malu punya menantu dari panti. Suruh dia pergi sebelum nama keluarga kita hancur, suara sang ibu melengking. Dimas tak membela, ia hanya diam. Diam yang lebih menyakitkan daripada ribuan tuduhan. Alia berdiri di balik pintu dengan perut yang mulai membuncit, mendengar hidupnya perlahan runtuh. Ia bukan hanya kehilangan cinta, tapi juga kehilangan rumah, tempat ia berharap bisa menambatkan jiwa yang selama ini tak punya sandaran. Namun di balik luka itu, perlahan tumbuh bara kecil di dadanya. Ia berjanji dalam hati, jika dunia menolaknya karena masa lalu, maka suatu hari ia akan bangkit, bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa seseorang yang dibesarkan tanpa darah daging, tetap bisa berdiri tegak membawa kehormatan. Pagi itu, hujan turun rintik seperti ikut menangisi kepedihan yang sedang dirasakan Alia. Ia duduk di ujung ranjang, menatap koper kecil yang baru saja ia kemas. Tak banyak barang yang ia bawa, hanya beberapa helai pakaian, buku doa, dan foto kecil pernikahannya yang mulai kusam. Hati Alia sesak, tapi ia tahu ia tak bisa memohon lagi. Dimas telah berubah, dan cinta yang dulu membakar semesta kini hanya menjadi abu dingin. Ibu tidak mau melihat dia di rumah ini lagi, suara keras itu terdengar dari lantai bawah, memecah kesunyian. Sang mertua, dengan nada tinggi dan penuh amarah, tak lagi menahan diri di depan para pembantu. Anak dari panti bukan bagian keluarga kami. Hamil pun entah anak siapa. Tuduhan itu menusuk, seperti pisau yang diputar perlahan di dada. Langkah Dimas terdengar berat menaiki tangga, tapi bukan karena beban perasaan, melainkan kebimbangan yang membuatnya semakin menjauh. Ia membuka pintu kamar tanpa bicara, hanya menatap Alia sekilas. Tatapan itu tidak membawa belas kasih, hanya keterpaksaan yang menyakitkan. Ibu minta kamu pergi. Malam ini juga, katanya singkat, tanpa menatap wajah istrinya.
Alia menggenggam perutnya yang mulai membuncit. Janin kecil yang tumbuh di dalamnya adalah satu-satunya kekuatan yang tersisa. Dengan air mata yang mengalir tanpa suara, ia mengangguk. Tak ada gunanya memohon pada hati yang sudah membeku. Ia berjalan menuruni tangga, tubuh gemetar, namun langkahnya tetap tegak, menolak tumbang di depan mereka yang mencampakkannya. Di depan gerbang rumah yang menjulang angkuh, hujan mengguyur tubuh Alia tanpa ampun. Tak ada payung, tak ada pelukan perpisahan. Hanya rinai dingin yang membasahi wajah dan luka yang tak bisa dilihat oleh mata telanjang. Sopir keluarga hanya meletakkan koper di trotoar, lalu menutup pintu mobil tanpa sepatah kata. Ia berjalan menyusuri trotoar, membiarkan air hujan mencuci wajahnya yang penuh luka batin. Langkahnya gontai, tapi tekadnya mulai mengeras. Dunia telah menolaknya, namun ia tidak boleh menyerah. Ada nyawa lain yang ia bawa, amanah yang harus ia lindungi meski tubuhnya mulai lelah menanggung segalanya sendirian. Beberapa hari kemudian, Alia tinggal di rumah kontrakan sempit di pinggiran kota. Dindingnya lembab, kasurnya tipis, namun tempat itu lebih hangat dibanding rumah mewah yang penuh hinaan. Ia mulai menjahit baju tetangga, menjual kue buatan tangan, melakukan apapun untuk bertahan. Setiap sen yang ia dapatkan adalah hasil kerja keras, bukan pemberian dari belas kasihan siapapun. Kehamilan berjalan lambat tapi pasti. Tanpa pendamping, tanpa dokter pribadi, hanya ditemani suara azan dari surau kecil dan doanya sendiri yang dipanjatkan setiap malam dengan linangan air mata. Di sela-sela sakit pinggang dan kontraksi palsu, ia masih menyulam harapan bahwa anaknya kelak tidak akan mewarisi kepahitan hidup yang ia alami. Satu malam, ia terbangun karena mimpi buruk tentang Dimas yang mengambil bayinya, tentang mertua yang tertawa di atas penderitaannya. Tapi saat tangannya menyentuh perut yang bergolak, ia sadar anak itu bukan kutukan, tapi berkah. Ia tak lagi menyesali cinta yang memudar, karena dari cinta itu, lahir kekuatan baru yang membuatnya mampu berdiri. Alia menatap langit-langit kamar yang retak, lalu menutup matanya perlahan. Meski dunia menolaknya, ia bertekad suatu hari, anaknya akan tahu bahwa ibunya bukan wanita yang lemah. Ia adalah jiwa yang dipatahkan berkali-kali, namun memilih tidak hancur. Suatu malam yang gelap, saat hujan mengetuk genting dengan irama tak beraturan, rasa nyeri menjalar dari perut hingga ke tulang belakang Alia. Ia menggenggam ujung bantal, menahan jeritan yang nyaris lepas dari bibir. Tak ada yang menemaninya malam itu, hanya bayangan redup lampu minyak dan angin yang menggerakkan tirai compang camping. Napasnya memburu, tubuhnya menggigil, dan setiap detik terasa seperti abadi. Ia mencoba meraih ponsel tua di sudut meja, tapi tangannya gemetar, nyaris tak mampu menopang beban tubuhnya sendiri. Tak ada ambulans, tak ada suami yang panik mencari rumah sakit, hanya seorang wanita yang ditinggalkan dan hendak melahirkan buah hatinya seorang diri. Darah mulai mengalir, menodai lantai kayu lapuk. Dengan sekuat tenaga, Alia menyeret dirinya ke sudut ruangan, menyandarkan tubuh pada dinding yang dingin. Air mata mengalir tanpa henti, bukan karena takut mati, tapi karena luka yang tak kunjung sembuh. Ia mendorong, menahan, merintih, hingga akhirnya tangisan pertama menggema di antara keheningan. Bayinya menangis nyaring, menggetarkan malam yang beku. Dalam pelukan penuh keringat dan air mata, Alia menatap wajah mungil itu dengan napas yang terputus-putus. "Kita berhasil, nak," bisiknya lirih. Tak ada perban, tak ada dokter, hanya cinta seorang ibu yang bertahan di ambang batas nyawa. Dengan kain lusuh, ia membalut tubuh kecil itu. Jari-jarinya gemetar saat memotong tali pusat menggunakan gunting dapur yang disterilkan seadanya. Ia menggendong bayinya sambil bergumam doa-doa, meski pandangannya mulai buram oleh rasa letih yang menumpuk. Saat itu, ia tak tahu apakah bisa melewati malam, namun senyuman sang bayi menguatkannya. Pagi datang perlahan, membawa sinar redup yang menembus jendela reot. Seorang tetangga tua, Bu Ratmi, mengetuk pintu dan menemukan Alia terbaring lemah, memeluk bayinya erat-erat. Dengan panik,
wanita itu memanggil bidan kampung yang segera datang memberikan pertolongan. Tubuh Alia nyaris kehabisan darah, namun jiwanya bertahan karena tekad seorang ibu tak mudah runtuh. Saat tersadar, Alia menatap langit-langit yang sama, tapi kali ini dengan bayi dalam dekapan. Ia tahu hidupnya tak akan mudah, namun ia merasa tak lagi sendiri. Tangis anaknya adalah nyanyian yang menegaskan bahwa keberadaannya berarti. Bayi itu adalah satu-satunya alasan ia tetap bernapas. Berita tentang kelahirannya tidak sampai ke rumah mewah tempat ia dulu dibuang. Tak ada satupun yang bertanya, tak seorang pun yang mencari. Dunia yang pernah menolaknya, kini tak lagi penting. Ia telah menemukan rumah baru, di dada kecil yang tertidur damai dalam pelukannya. Alia menamai putrinya Naila, yang berarti kekuatan. Bukan sekadar nama, tapi doa yang ia tanamkan sejak pertama nyeri itu datang. Ia berjanji, bagaimanapun keadaan mereka, putrinya tidak akan tumbuh dengan dendam. Ia akan tumbuh sebagai wanita yang kuat, sama seperti ibunya yang pernah terhempas namun memilih bangkit. Di balik tubuh ringkih dan hati yang pernah remuk, kini berdiri seorang perempuan yang telah melahirkan lebih dari sekadar anak. Ia melahirkan harapan baru, kehidupan baru, dan tekad baja untuk menghadapi masa depan yang tak bisa lagi diremehkan siapapun. Tahun demi tahun berlalu tanpa belas kasih waktu. 5 musim telah berganti sejak Alia melahirkan Naila di ruang sepi yang menjadi saksi bisu perjuangan seorang ibu. Di tengah keterbatasan, ia menghidupi anaknya dengan menjahit baju pesanan, menjual kue buatan tangan, dan mengajar mengaji anak-anak kampung. Seringkali tubuhnya lelah, tapi senyum Naila selalu menjadi pelita yang tak pernah padam. Naila tumbuh menjadi gadis kecil yang cerdas dan penuh kasih. Di usianya yang baru menginjak 5 tahun, ia sudah bisa membaca, menggambar, dan menenangkan ibunya setiap kali kenangan pahit kembali menyergap. "Jangan sedih, Bunda. Naila janji bakal buat Bunda bahagia," ucapnya suatu malam saat melihat Alia termenung menatap foto masa lalu yang lusuh. Suatu hari, tanpa disangka, Alia mendapat panggilan untuk menjadi asisten penjahit di butik ternama milik desainer terkenal di ibu kota. Takdir seperti mengetuk pintu, memberi secercah cahaya yang lama padam. Meski ragu meninggalkan desa yang menjadi tempat berlindung, Alia memberanikan diri merantau demi masa depan Naila. Dengan uang hasil menabung selama bertahun-tahun, mereka pindah ke kota, menyewa kamar kecil di belakang butik. Hari pertama bekerja di butik mewah itu membuat Alia merasa seperti kembali memasuki dunia yang pernah menolaknya. Namun kali ini ia datang bukan sebagai istri tak diinginkan, melainkan sebagai wanita tangguh yang telah ditempa luka. Di tengah sibuknya dunia mode, tak ada yang tahu siapa dirinya. Ia bekerja dalam diam, menjahit dengan ketelitian dan dedikasi yang tak bisa dibeli. Suatu sore, butik itu kedatangan pria muda berwajah dingin, namun berwibawa. Dengan jas hitam elegan dan tatapan tajam, ia masuk dengan aura yang membuat semua orang terdiam. Pemilik butik memperkenalkannya sebagai Leonard Darmawan, investor utama sekaligus pengusaha muda paling berpengaruh di kota itu. Alia hanya menunduk, tak ingin menjadi pusat perhatian. Namun takdir memiliki caranya sendiri untuk mempermainkan hati. Naila yang sedang bermain di ruang belakang butik, tersandung dan jatuh di depan Leonard. Pria itu spontan mengangkat tubuh mumil itu dan mengusap luka di lututnya. "Namamu siapa, cantik?" tanyanya lembut. "Naila," jawab anak itu dengan senyum malu-malu. Dan di detik itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, mata Alia dan Leonard saling bertaut. Ada sesuatu dalam tatapan Leonard yang membuat dada Alia berdebar tak menentu. Bukan cinta pada pandangan pertama, tapi semacam energi hangat yang menembus dinding tebal masa lalu. Ia cepat-cepat menarik Naila, meminta maaf, dan menghindar. Tapi Leonard justru terpaku, memandang punggung Alia dengan pandangan penuh tanya. Hari-hari berikutnya, Leonard mulai sering berkunjung, berdalih ingin melihat perkembangan butik. Namun diam-diam, ia selalu menanyakan keberadaan Naila, menyapanya, dan menatap Alia dengan sorot yang sulit dijelaskan.
Alia mulai resah, ia takut jika hidupnya yang mulai stabil akan kembali diguncang oleh hadirnya lelaki asing. Namun Naila menyukai pria itu. Om Leo baik, Bunda. Kalau Naila besar, boleh nikah sama Om Leo enggak? Pertanyaan polos itu membuat Alia tergelak dalam tangis. Hatinya mulai rapuh oleh kebaikan yang tulus, sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan dari seorang pria. Ia berusaha menyangkal, tapi perlahan hatinya mulai mencair. Masa lalu memang belum selesai, tapi harapan mulai tumbuh. Dan siapa sangka, di antara benang-benang yang dijahitnya tiap hari, nasib sedang merenda kisah baru, kisah antara wanita yang dibuang, seorang anak kecil yang menjadi mataharinya, dan pria tampan yang tak tahu bahwa cinta sejatinya sedang berdiri di balik meja jahit usang. Suatu siang yang gerah, saat hujan enggan turun meski langit kelabu menggantung, Alia sedang merapikan jahitan terakhir gaun pesta milik seorang klien penting. Ia tak menyadari, Leonard berdiri tak jauh, memperhatikan setiap gerakannya dari balik kaca kantor. Sorot mata pria itu bukan lagi sekadar kagum, melainkan penasaran yang tumbuh semakin tajam dari hari ke hari. Beberapa kali Leonard berusaha membuka percakapan, namun Alia selalu menutup ruang itu rapat-rapat. Ia tahu betul, lelaki itu terlalu baik untuk dibawa masuk ke masa lalunya yang kelam. Tapi yang tak ia tahu, Leonard telah diam-diam menelusuri identitas wanita muda yang menggetarkan hatinya. Dan dari penyelidikan sederhana, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar nama dan alamat. Sebuah arsip lama dari rumah sakit bersalin terpampang di meja kerja Leonard malam itu. Nama Alia tertulis dalam daftar pasien bersalin tanpa wali atau keluarga. Yang mengejutkan, salah satu karyawan lama rumah sakit itu mengenali foto Alia sebagai gadis yang pernah ditemukan di gerbang panti asuhan 20 tahun silam, tanpa ingatan, tanpa nama, hanya gelang kecil berukir inisial AD. Rasa penasaran Leonard berubah menjadi kegelisahan. Ia menghubungi kolega lamanya di luar negeri, seorang pengacara keluarga konglomerat yang dulu pernah kehilangan putri kandungnya dalam kasus penculikan. Dalam pertemuan daring yang singkat, pengacara itu terdiam saat melihat foto Alia. Itu wajah anak dari Tuan Ardana. Putri yang hilang saat usianya baru 3 tahun, gumamnya pelan. Sementara itu, Alia tak tahu badai besar sedang menuju hidupnya. Ia hanya merasa ada sesuatu yang berbeda dari cara Leonard memandangnya. Ada beban dalam setiap tatapan itu, seolah pria itu menyimpan rahasia yang belum waktunya diungkap. Naila semakin dekat dengan Leonard, dan kedekatan itu membuat Alia gelisah. Ia takut rasa nyaman itu akan membawa luka baru. Puncaknya terjadi saat Leonard mengundangnya ke sebuah galeri lukisan. Di sana, terpajang potret seorang gadis kecil bergaun putih dengan gelang mungil di tangannya, lukisan yang dibuat berdasarkan memori sang ayah yang kehilangan anaknya. Saat melihatnya, lutut Alia melemas. Ia menyentuh lukisan itu perlahan, dan ingatan kecil yang terkubur dalam kabut mulai muncul satu persatu. Bayangan rumah megah, suara wanita yang memanggilnya, Anindya, dan seorang pria dengan suara berat yang sering membacakannya dongeng, semuanya menyeruak dengan tiba-tiba. Air mata Alia mengalir deras, tak mampu dibendung oleh nalar. Leonard berdiri di sampingnya, memegang bahunya erat. Kamu bukan hanya wanita kuat, Alia. Kamu adalah Anindya Darmawan, putri kandung keluarga Ardana. Dunia seolah berhenti berputar. Alia merasa tanah di bawahnya lenyap. Ia bukan sekadar anak panti yang dibuang, bukan istri yang diusir karena dianggap tak pantas. Seluruh hidupnya dibangun di atas rahasia besar yang kini terkuak begitu saja. Dan ironisnya, pria yang menjadi bagian dari masa depannya ternyata juga bagian dari masa lalunya. Kenapa baru sekarang? Tanya Alia lirih, nyaris seperti bisikan. Leonard menunduk, karena aku takut kehilangan kamu sebelum sempat membuatmu bahagia. Jawaban itu membuat hati Alia retak namun hangat. Di tengah keterkejutan, ada rasa syukur. Tuhan tak hanya membalas luka, tapi mengembalikan jati diri yang selama ini ia cari dalam air mata dan perjuangan. Di kejauhan,
Naila berdiri memandang ibunya. Dalam mata kecilnya yang jernih, tampak kebanggaan. Bunda itu putri raja, ya, katanya polos. Alia tersenyum getir. Bukan soal darah atau gelar, tapi tentang harga diri yang selama ini diinjak-injak. Kini saatnya ia berdiri, bukan untuk membalas, tapi membuktikan bahwa luka bisa menjelma menjadi mahkota. Pagi itu, Alia duduk di depan warungnya, memandangi anaknya yang sedang bermain dengan riang di luar, sementara pikirannya tak bisa lepas dari pertemuannya dengan Kevin beberapa hari yang lalu. Kata-kata pria itu masih bergema di telinganya, menawarkan harapan baru, namun juga membawa kembali bayang-bayang masa lalu yang tak pernah sepenuhnya hilang. Seringkali, ia terjebak dalam keraguan, bertanya-tanya apakah membuka hatinya kembali akan menjadi keputusan yang benar, ataukah justru akan membawa rasa sakit yang lebih dalam. Anaknya berlari mendekat, membawa bola yang hampir jatuh dari tangannya. "Ibu, ayo main," serunya dengan penuh semangat, mencoba mengalihkan perhatian ibunya. Alia tersenyum lemah, mencoba menutupi kebimbangannya dengan tawa. "Iya, nak, ibu ikut, tunggu sebentar," jawab Alia, berusaha mengalihkan perhatian dari perasaan gelisah yang terus menghantuinya. Namun, meskipun ia berusaha tersenyum dan menikmati hari-harinya, bayang-bayang masa lalu terus menghantui setiap langkahnya. Ia teringat akan Raka, suaminya yang dulu. Semua kebohongan yang disembunyikan, semua pengkhianatan yang tak pernah ia duga, dan rasa sakit yang membekas di hati. Raka yang dulu ia cintai dengan sepenuh jiwa, kini hanya menjadi sebuah kenangan pahit yang sulit dilupakan. Ketika ia mengingat kembali, ia merasa seolah dikhianati sekali lagi, kali ini oleh hati dan perasaannya sendiri yang terlalu tulus. Anaknya menarik tangannya, membawanya bermain bola di halaman depan warung. Sejenak, Alia merasa tenang, melihat kegembiraan anaknya yang tak tahu apa-apa tentang penderitaan yang pernah ia alami. Namun, kedamaian itu hanya bertahan sebentar. Sebuah mobil mewah berhenti di depan warung, dan seorang wanita muda yang mengenakan gaun elegan melangkah keluar. Alia mengenali wanita itu dengan jelas, itu adalah Lara, adik ipar Raka. Wanita yang dulu sering memandang rendah dirinya, yang selalu berusaha menggusur posisinya di mata keluarga besar. Lara mendekat dengan senyum yang terlihat terlalu lebar untuk menjadi tulus. "Alia, lama tak berjumpa," kata Lara dengan nada yang berusaha terdengar ramah. "Bagaimana kabarnya? Aku dengar warungmu semakin maju." "Ya." Alia hanya tersenyum tipis, tidak terlalu tertarik untuk berbasa-basi. "Aku baik, terima kasih. Ada yang bisa saya bantu?" jawabnya, suaranya dingin namun tetap sopan. Lara menatapnya sejenak dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Sebenarnya aku hanya ingin berbicara denganmu, Alia. Aku tahu kita tidak pernah akur, dan aku ingin mengubah itu. Aku tahu aku salah dulu, jadi aku ingin memperbaiki hubungan kita." Alia terkejut mendengar kata-kata itu. Lara, yang selama ini selalu memperlakukan dirinya dengan dingin, tiba-tiba ingin memperbaiki hubungan. "Ada apa dengan wanita ini? Kenapa tiba-tiba kamu berubah?" tanyanya, mencoba untuk tetap tenang meskipun hatinya dipenuhi kebingungannya. Lara menghela napas panjang, seolah ada beban yang harus dikeluarkan. "Aku tahu aku pernah memusuhi kamu karena statusmu, karena kamu bukan bagian dari keluarga kami yang sempurna. Aku mendengarkan banyak cerita dari ibuku dan juga Raka, dan aku merasa kamu tidak pantas ada di sana. Aku menyesal, Alia. Aku ingin minta maaf untuk semua itu." Alia menatap Lara dengan hati yang bergejolak. Di satu sisi, ia ingin percaya pada kata-kata Lara. Namun, ada sesuatu dalam tatapan adik iparnya yang membuatnya merasa ragu. Mengapa setelah semua yang terjadi, Lara tiba-tiba muncul dan mengaku ingin memperbaiki hubungan mereka? "Saya tidak tahu apa yang kamu inginkan, Lara," jawab Alia perlahan. "Setelah semua yang terjadi, saya sudah tidak bisa mudah mempercayai orang lain, apalagi yang datang dengan alasan seperti ini." Lara terdiam sejenak, lalu melanjutkan, "Aku hanya ingin kamu tahu,
Alia, Raka sedang berada dalam kesulitan besar. Aku tidak tahu apakah kamu masih peduli atau tidak, tapi dia sangat menyesali semua yang telah dia lakukan kepadamu. Sekarang dia sangat berbeda. Dia ingin memperbaiki semuanya. Kata-kata itu membuat Alia terdiam. Raka, menyesali semua yang telah terjadi. Bagaimana mungkin? Lelaki yang telah meninggalkan dirinya dengan begitu banyak luka dan kebohongan sekarang tiba-tiba ingin memperbaiki semuanya. Hatinya kembali merasakan amarah yang membara. Sudah terlambat, Lara. Terlalu terlambat untuk semua penyesalan itu. Lara mengangguk, terlihat kecewa dengan jawaban Alia, namun ia tetap berusaha untuk berbicara lebih lanjut. Aku hanya ingin kamu tahu, Alia, bahwa keluarga kami sedang berusaha untuk memperbaiki semuanya. Kami tahu banyak hal yang telah terjadi tidak adil untukmu, dan aku berharap kamu bisa memberi kesempatan pada Raka. Alia memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Apa yang sebenarnya diinginkan keluarga Raka? Apakah mereka benar-benar menyesal, ataukah ini hanya sebuah trik untuk membuatnya kembali ke dalam lingkaran kebohongan dan pengkhianatan? Ketika akhirnya Alia membuka mata, ia hanya berkata dengan tegas, "Saya sudah cukup belajar dari semua yang terjadi. Keluarga kalian tidak pernah peduli padaku, dan saya tidak akan kembali ke masa lalu itu." Lara terdiam, dan meskipun ia berusaha tersenyum, Alia bisa melihat rasa kecewa yang mendalam di matanya. "Baiklah, Alia. Tapi ingat, Raka benar-benar ingin berbicara denganmu." Alia tidak menjawab, hanya menatap Lara pergi dengan langkah pelan. Hatinya dipenuhi dengan campuran perasaan, amarah, kebingungannya, dan sebuah keinginan untuk melupakan semuanya. Ia tahu bahwa Raka tidak pernah benar-benar menyesal atas apa yang telah dia lakukan. Jika ada yang berubah, itu bukan karena kesadaran Raka, tetapi karena sebuah keadaan yang tidak menguntungkan baginya. Namun, dengan segala rasa yang masih mengikat dirinya pada masa lalu, Alia sadar bahwa ia harus melangkah lebih jauh. Ia tidak bisa kembali ke kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Seiring dengan langkah Lara yang menghilang dari pandangannya, Alia menyadari bahwa ia harus mengubah hidupnya sekali lagi. Dan kali ini, ia tidak akan membiarkan siapapun, termasuk Raka, menghancurkannya lagi. Alia menghabiskan hari-harinya dengan beragam pertanyaan yang belum terjawab. Ia merasa seperti terperangkap di antara masa lalu yang kelam dan masa depan yang penuh dengan harapan, tetapi sekaligus penuh ketidakpastian. Berhari-hari ia memikirkan pertemuannya dengan Lara, ucapan adik iparnya itu masih menghantui pikirannya. Mengapa Raka tiba-tiba ingin memperbaiki semuanya? Apa yang benar-benar ia inginkan? Dan yang lebih penting, apakah ia bisa benar-benar memaafkan laki-laki yang pernah begitu menyakitinya? Sambil mengerjakan pesanan terakhir di warung, Alia merasa hatinya seperti terbelah. Di satu sisi, ia merasa lelah dengan semua kenangan buruk yang datang dari masa lalu. Namun, di sisi lain, ia merasakan adanya sesuatu yang menghangatkan hatinya, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sesuatu yang datang dari seseorang yang begitu berbeda dari Raka. Tiba-tiba, pintu warung terbuka, dan seorang pria masuk. Pria itu memiliki aura yang berbeda, cara berjalan yang penuh percaya diri, dan pandangan yang penuh ketegasan. Alia menoleh, dan matanya langsung bertemu dengan tatapan tajam yang penuh dengan kesan mendalam. Sejenak, waktu seolah berhenti, dan semua yang ada di sekelilingnya menghilang. "Permisi," suara pria itu memecah keheningan. "Aku mencari seseorang." Alia memandangi pria itu, matanya mencerna wajah tampannya yang terbalut dengan kesan serius, tetapi ada kehangatan yang tersembunyi di baliknya. "Siapa yang Anda cari?" tanyanya, berusaha menahan rasa penasaran yang mulai berkembang dalam dirinya. Pria itu tersenyum sedikit, matanya berbinar seakan tahu persis apa yang ia inginkan. "Alia, bukan. Saya Kevin. Mungkin kamu tidak ingat aku, tapi aku sudah mendengar banyak tentangmu." Alia terkejut mendengar nama itu. Kevin. Siapa dia? Ia berusaha mengingat, namun tak ada wajah yang muncul. Namun,
Ada sesuatu dalam sikap Kevin yang membuatnya merasa nyaman, meski ada ketegangan dalam suasana itu. Kevin melanjutkan dengan tenang, "Aku mendengar dari seseorang yang cukup dekat denganmu bahwa kamu sedang melalui banyak hal, dan aku ingin menawarkan sesuatu yang bisa sedikit membantu." Alia mengerutkan dahi, mendengarkan kata-katanya yang penuh dengan ketulusan namun tetap menyimpan rahasia. "Apa yang bisa Anda tawarkan?" tanyanya hati-hati. Kevin menarik napas dalam, kemudian duduk di meja yang tak jauh darinya. "Saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi izinkan saya untuk berbicara dengan jujur. Saya ingin membantumu, bukan hanya dengan warung ini, tapi juga dengan hidupmu. Aku melihat potensi yang besar dalam dirimu, Alia. Kamu memiliki lebih banyak dari yang kamu kira." Alia terdiam sejenak, mencermati kata-kata Kevin. Ada kekuatan yang hadir dalam dirinya, sebuah ketegasan yang seolah membawa kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah ia benar-benar siap menerima bantuan dari seseorang yang bahkan belum dikenalnya dengan baik. Namun, meskipun ada rasa curiga dan ketakutan di dalam dirinya, ada pula perasaan lain yang tidak bisa ia pungkiri. Sebuah perasaan yang lembut, tetapi kuat, seakan ada jembatan tak terlihat yang mulai terbangun antara dirinya dan pria ini. Kevin tersenyum melihat Alia yang sedang merenung. "Saya tidak ingin mengganggu kehidupanmu, Alia. Tapi, aku melihat ada sesuatu dalam dirimu yang bisa membuat hidupmu berubah. Kamu hanya perlu memberi dirimu kesempatan untuk menerima perubahan itu." Alia merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya, sesuatu yang selama ini terkubur dalam-dalam, tersembunyi di balik ketakutan dan keraguan. Ada dorongan untuk lebih dari sekadar bertahan hidup. Ada dorongan untuk hidup dengan penuh makna, untuk mengubah nasib yang selama ini mengekang dirinya. Namun, ia tahu bahwa setiap keputusan besar membutuhkan pengorbanan. Apakah ia berani melangkah ke depan? Apakah ia akan membiarkan dirinya menjadi bagian dari kehidupan yang lebih besar, yang penuh dengan kemungkinan baru? "Mungkin," jawab Alia perlahan, suaranya bergetar, "saya memang membutuhkan bantuan. Tapi saya juga butuh waktu. Waktu untuk memikirkan semuanya." Kevin mengangguk dengan penuh pengertian. "Aku akan memberi kamu waktu, Alia. Aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini, dan aku siap membantu kapan saja kamu siap." Alia mengamati Kevin, merasakan ketulusan yang tak bisa ia tolak. Sesuatu dalam hatinya mulai membuka, membiarkan sedikit cahaya masuk. Mungkin, hanya mungkin, ada harapan di luar sana untuknya, harapan yang selama ini ia sembunyikan, mungkin karena ketakutan akan kegagalan atau rasa sakit yang lebih dalam. Setelah beberapa detik hening, Alia akhirnya mengangkat wajahnya dan memberikan senyum tipis. "Terima kasih, Kevin. Saya akan ingat kata-katamu." Kevin tersenyum lebar, kemudian berdiri. "Aku berharap kamu menemukan kebahagiaan, Alia. Jangan biarkan masa lalu mengikatmu lagi. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira." Saat Kevin meninggalkan warung itu, Alia berdiri di sana, merenungkan kata-katanya. Di luar sana, dunia terasa lebih besar dari yang ia bayangkan. Mungkin, untuk pertama kalinya, ia mulai melihat sedikit cahaya di ujung terowongan gelap yang selama ini ia jalani. Namun, untuk sampai ke sana, ia harus membuat keputusan besar, yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Dan begitu Kevin menghilang di balik pintu warung, Alia merasakan sebuah perasaan baru, keinginan untuk melangkah maju, walau dengan langkah yang hati-hati. Hari-hari Alia kini berbeda. Setelah pertemuannya dengan Kevin, dunia yang dulu tampak gelap kini mulai menunjukkan secercah cahaya. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan, di antara pilihan yang saling bertentangan. Di satu sisi, ada rasa takut dan keraguan yang masih mengganggu hatinya, namun di sisi lain, ada pula dorongan kuat untuk maju dan mengubah nasibnya. Kevin, meskipun hanya hadir dalam hidupnya untuk waktu yang singkat, sudah membuatnya melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Pagi itu,
Alia duduk di warung sambil menatap langit yang cerah. Karyawan yang membantunya sudah mulai datang, dan kehidupan berlanjut seperti biasa. Tetapi hatinya masih terombang-ambing. Raka, mantan suaminya, masih menghantuinya dalam diam. Ia teringat akan hari-hari ketika ia hidup dalam bayang-bayang rasa sakit dan kebingungan, ketika ia merasa tidak dihargai dan terpinggirkan oleh keluarga yang seharusnya memberi dukungan. Namun, kehadiran Kevin menumbuhkan secercah harapan. Apakah ia benar-benar bisa melepaskan diri dari masa lalu? Apakah ia bisa menerima kebahagiaan yang ditawarkan, meski dengan segala ketidakpastian yang menyertainya? Langkah Alia berat saat ia memasuki ruang tamu rumahnya yang sederhana. Matanya bertemu dengan mata Lara, yang duduk di sofa. Adik iparnya itu memandangnya dengan tatapan yang penuh arti, seolah ada ribuan pertanyaan yang tersimpan di dalamnya. Beberapa waktu lalu, Lara masih menuduhnya sebagai orang yang tak berguna, tetapi kini, entah mengapa, Alia merasakan ada sesuatu yang berbeda, sebuah rasa penyesalan yang mulai tumbuh dalam diri adik iparnya. "Itu, kenapa kamu begitu lama?" tanya Lara pelan, suaranya hampir tak terdengar, namun ada nada ketegangan yang jelas terdengar. Alia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. "Aku hanya sedang berpikir," jawabnya dengan suara yang lebih rendah dari biasanya. "Banyak yang perlu aku pertimbangkan." Lara mengerutkan kening, kemudian menatap Alia dengan lebih dalam. "Aku tahu kamu merasa kehilangan, Alia. Semua yang terjadi itu sulit, aku paham. Tapi kamu harus ingat bahwa ada orang-orang di sekitar kamu yang peduli padamu. Kamu tidak perlu merasa sendirian." Alia terdiam sejenak, merenungi kata-kata Lara. Adik iparnya ini memang tidak banyak berbicara, tetapi di balik sikap dinginnya, Alia tahu bahwa Lara masih menyimpan perasaan yang lebih dalam terhadapnya. Namun, meskipun begitu, Alia merasa harus mengambil langkah sendiri. Ia sudah terlalu lama terjebak dalam kesedihan dan ketidakpastian. "Aku akan berusaha," jawab Alia akhirnya, dengan tekad yang baru. "Aku harus keluar dari bayang-bayang masa lalu." Lara menatapnya dalam-dalam, kemudian mengangguk perlahan. "Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, Alia." Malam itu, setelah warung tutup, Alia merenung panjang. Ia merasa seperti berada di ambang sebuah keputusan besar. Kevin, dengan segala ketulusan dan tawarannya, sudah membuka jalan bagi dirinya untuk mencari kebahagiaan yang selama ini ia pendam. Namun, ia tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah. Setiap langkahnya akan penuh dengan tantangan, dan ia harus siap menghadapi semuanya, termasuk kemungkinan untuk bertemu kembali dengan Raka. Namun, saat Alia merenung, matanya menangkap bayangan yang tak diinginkan. Raka muncul di luar jendela, tampak ragu-ragu sebelum akhirnya melangkah masuk ke dalam rumah tanpa mengetuk. Wajahnya terlihat berbeda, lebih murung dan penuh penyesalan. Alia terkejut, merasa ada perasaan campur aduk yang menyelimuti hatinya. "Kamu, kenapa datang?" tanya Alia, berusaha menjaga ketenangan. Raka berdiri di ambang pintu, wajahnya penuh penyesalan. "Alia, aku tahu aku sudah melakukan hal terburuk dalam hidupku. Aku tahu aku telah menyakitimu, dan aku tak bisa mengubah itu. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal. Aku ingin memperbaiki semuanya." Alia menatapnya dengan hati yang terpecah. Ia tahu kata-kata Raka tidak bisa begitu saja menghapus luka yang selama ini terpendam. Namun, ada sesuatu dalam tatapan Raka yang membuatnya berpikir, apa yang sebenarnya ia inginkan? Apakah ia masih bisa mempercayai pria yang pernah ia cintai, yang kini datang dengan penyesalan yang terlambat? "Apa yang sebenarnya kamu inginkan, Raka?" tanya Alia, suara hatinya terasa terbungkam oleh kebingungan. Raka menghela napas, kemudian melangkah lebih dekat. "Aku ingin kembali bersama kamu, Alia. Aku ingin menjadi suami yang pantas untukmu, aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berubah." Namun, Alia hanya diam, matanya menatap keluar jendela, merasakan hembusan angin malam yang membawa ketenangan. Apakah mungkin ia bisa kembali ke Raka setelah semua yang terjadi?
Apakah ia bisa melupakan pengkhianatan yang sudah begitu dalam? Alia berdiri, berjalan menjauh dari Raka dengan langkah yang mantap. Aku sudah melewati banyak hal, Raka. Aku sudah cukup terluka. Aku tak bisa kembali padamu. Raka terdiam, tak tahu apa yang harus dikatakan. Alia tahu bahwa keputusannya sudah bulat. Ia tidak ingin kembali hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan penyesalan. Ia ingin maju, mengejar kebahagiaan yang seharusnya ia miliki. Aku minta maaf, katanya akhirnya, dengan suara yang penuh penyesalan. Alia tidak menjawab. Dengan langkah mantap, ia meninggalkan rumah, merasakan angin malam yang menyegarkan dan mengisi hatinya dengan keberanian yang baru. Ketika ia melangkah keluar, ia tahu bahwa jalan di depannya tidak akan mudah. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa siap. Siap untuk meninggalkan masa lalu dan menerima masa depan yang penuh dengan harapan. Ia menghela napas dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Pagi itu terasa berbeda. Alia mengawali hari dengan langkah yang lebih ringan, seolah beban berat yang selama ini menekan pundaknya akhirnya terangkat. Raka, yang kini tinggal sebagai bayangan masa lalu, tak lagi memiliki tempat dalam hatinya. Keputusan untuk beranjak dari masa lalu itu bukan tanpa perasaan, ada luka yang masih menganga, namun dia tahu, hidupnya harus dilanjutkan. Alia memandang cermin di kamar kecilnya. Wajahnya, meskipun masih menyisakan jejak kelelahan dan kesedihan, kini terlihat lebih tegar. Perjalanan hidupnya belum selesai, tetapi ada rasa percaya diri yang tumbuh seiring dengan berjalannya waktu. Ia merasa, untuk pertama kalinya, dia berhak menentukan arah hidupnya sendiri. Tak ada lagi yang bisa menahan langkahnya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tak dikenal. Alia membuka pesan itu dengan ragu. Nama yang tertera di layar, Kevin. Detak jantungnya sedikit terhenti. Kevin, pria yang telah mengajarkan arti dari keberanian untuk mencintai tanpa syarat. Apakah ini saatnya untuk kembali bertemu dengannya? Ataukah hanya sebuah kebetulan? Dengan tangan sedikit gemetar, Alia membuka pesan itu. Alia, aku tahu kamu telah melewati banyak hal, dan aku ingin kau tahu, aku ada di sini untukmu. Aku ingin bertemu denganmu. Jangan ragu lagi. Aku ingin berbicara. Alia menelan ludah, dan dalam sekejap, perasaan hangat mengalir dalam dadanya. Sebuah pesan sederhana, namun penuh dengan makna. Ada sesuatu dalam kata-kata Kevin yang membuat hatinya kembali berdebar. Tak ada lagi keraguan, tak ada lagi ketakutan. Alia memutuskan, ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Ia segera membalas pesan itu, aku juga ingin bertemu. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, Kevin membalas, aku menunggu di kafe yang biasa. Ayo, datanglah. Alia mengenakan pakaian sederhana yang selalu ia pilih untuk hari-hari biasa, namun kali ini, ada semangat yang berbeda dalam cara ia menata rambutnya, dalam cara ia melangkah keluar rumah. Ada perasaan yang sulit dijelaskan, sebuah keteguhan hati yang lebih kuat dari sebelumnya. Sesuatu yang tak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun hidup dalam penolakan dan pengkhianatan. Di kafe yang sudah menjadi tempat favorit mereka, Alia melihat Kevin duduk dengan tenang di sudut dekat jendela. Pria itu tampak begitu serius, namun ada senyum yang ia sematkan begitu Alia memasuki ruangan. Senyum yang seolah berkata, kau tidak sendirian lagi. Alia duduk di hadapannya, dan mereka saling menatap sejenak dalam keheningan. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar mengisi ruang antara mereka. Kevin memecah keheningan dengan suara yang lembut, namun penuh keyakinan. Alia, aku tahu perjalanan hidupmu tidak mudah. Aku tahu betapa kerasnya dunia ini padamu. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku akan ada di sini. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu, jika kamu memberi aku kesempatan. Alia menatapnya dalam-dalam. Ada kehangatan dalam mata Kevin, sesuatu yang selama ini ia rindukan, keterbukaan, ketulusan yang tanpa syarat. Ia merasa dirinya dihargai,
bukan sebagai seseorang yang harus memenuhi harapan orang lain, tapi sebagai dirinya sendiri. Kevin, suaranya tersendat, mencoba merangkai kata-kata. Aku takut. Aku takut untuk membuka hati lagi setelah semua yang terjadi. Aku takut terluka lagi. Kevin menggenggam tangannya, menatapnya dengan lembut. Alia, aku tidak akan pernah membuatmu merasa seperti itu. Aku ada untukmu, dalam segala keadaan. Jika kamu bisa membuka hatimu, kita bisa berjalan bersama. Aku ingin menemanimu. Lama mereka saling menatap, seolah ada ribuan kata yang ingin mereka sampaikan. Namun, Alia tahu, kata-kata tak selalu bisa menggambarkan perasaan yang paling dalam. Hanya melalui tindakan dan ketulusan yang ada, mereka bisa saling memahami. Tiba-tiba, suara yang familiar membuat Alia terhenyak. Seorang pria yang tak asing baginya, muncul di hadapan mereka, Raka. Wajahnya terlihat kering dan penuh penyesalan, seolah ia baru saja mengalami perjalanan yang panjang untuk sampai di sana. Matanya menatap Alia dengan intens, seakan ingin mengungkapkan ribuan kata yang telah lama terkunci. Alia, suara Raka terdengar serak, aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah menghancurkan segalanya. Tapi aku datang untuk meminta maaf, untuk mendapatkan kesempatan kedua. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Alia menatap Raka dengan tatapan kosong. Hatinya terasa beku, tetapi ia juga tahu bahwa apa yang ia rasakan kini bukan lagi untuk masa lalu. Suatu waktu, ia pernah mencintai Raka, namun perasaan itu sudah terkubur bersama banyak kenangan pahit. Aku sudah memaafkanmu, Raka, jawabnya dengan tegas, meski suara itu terdengar lebih rendah dari yang ia inginkan. Tapi aku tak bisa kembali. Aku tidak bisa hidup dalam bayang-bayang penyesalan. Kevin mengangkat alis, tak begitu terkejut dengan kedatangan Raka, namun tatapannya menunjukkan dukungan tak terbantahkan pada keputusan Alia. Raka terdiam, tampak menelan kata-katanya sendiri. Namun, ada sesuatu dalam matanya yang menunjukkan bahwa ia akhirnya mengerti. Dia tahu, Alia telah bergerak maju, dan mungkin, untuk pertama kalinya, ia merasakan kehilangan yang tak akan bisa ia perbaiki. Setelah beberapa saat yang terasa hening, Raka akhirnya berpaling dan berjalan keluar dari kafe, meninggalkan mereka berdua dalam keheningan yang penuh dengan kesadaran. Alia menatap kepergiannya tanpa ada perasaan lain selain kelegaan. Terima kasih, Kevin, kata Alia, suara yang hampir tidak terdengar. Kevin hanya mengangguk, memberi senyum lembut, lalu berkata dengan penuh keyakinan, ini baru permulaan, Alia. Kita akan mulai hidup baru, bersama. Alia menghela napas, merasa lega. Ia tahu, meskipun dunia ini penuh dengan cobaan dan ketidakpastian, ada satu hal yang pasti, ia tidak lagi sendiri.
Raina menikah dengan Arya setelah melalui perjalanan cinta yang penuh liku. Ia percaya bahwa pernikahannya akan membawa kebahagiaan, meski Maya, ibu Arya, tidak pernah menyukai dirinya. Maya menganggap Raina tidak sepadan dengan status keluarga mereka yang terpandang. Ketidaksetujuan Maya perlahan menjadi awan gelap dalam hubungan rumah tangga mereka. Meski Raina berusaha keras menjadi menantu yang baik, sikap dingin Maya tidak pernah berubah. Maya terus mencari-cari kesalahan, dari hal kecil seperti cara Raina memasak hingga masalah besar yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Arya sering terjebak di antara keduanya, membuat hubungan suami istri itu mulai goyah. Citra, seorang wanita muda dari keluarga kaya, sering diundang Maya untuk makan malam bersama keluarga mereka. Maya terang-terangan memuji Citra di hadapan Raina, menyebutnya sebagai calon menantu ideal. Arya, meski merasa risih, tidak berani melawan kehendak ibunya. Kehadiran Citra semakin memperkeruh suasana di rumah itu. Setiap kali Arya mencoba membela Raina, Maya selalu memainkan peran sebagai korban. Ia mengadu bahwa Raina tidak menghormatinya sebagai ibu mertua. Arya yang sudah terbiasa menuruti ibunya, mulai terpengaruh oleh tuduhan-tuduhan tersebut. Perlahan, cinta Arya pada Raina tergantikan oleh keraguan yang ditanamkan Maya. Puncaknya terjadi ketika Maya menuduh Raina membawa sial bagi keluarga mereka. Ketika bisnis keluarga mengalami kerugian besar, Maya menyalahkan keberadaan Raina sebagai penyebab malapetaka. Tanpa bukti atau alasan yang masuk akal, ia menyuruh Arya menceraikan Raina demi menyelamatkan nama baik keluarga. Arya yang dilema antara cinta pada Raina dan kewajibannya pada ibu, akhirnya memilih untuk mengakhiri pernikahan. Keputusan itu menghancurkan hati Raina. Ia tidak menyangka bahwa orang yang paling dicintainya tega menghancurkan hidupnya hanya karena hasutan seorang ibu mertua. Sebelum pergi dari rumah itu, Raina mencoba berbicara dengan Arya untuk terakhir kalinya. Namun, Arya hanya berdiri kaku tanpa memberikan jawaban. "Maafkan aku," adalah satu-satunya kalimat yang keluar dari bibir Arya, tetapi itu tidak cukup untuk menyembuhkan luka di hati Raina. Saat Raina meninggalkan rumah, Maya merasa puas karena berhasil menyingkirkannya. Sementara itu, Citra mulai semakin dekat dengan Arya, dengan harapan menggantikan posisi Raina sebagai istri. Namun, di balik senyuman kemenangannya, Maya tidak menyadari bahwa ia telah melukai seorang wanita yang tulus mencintai putranya. Raina berjalan tanpa tujuan, membawa tas kecil berisi pakaian seadanya.